Ya, bismillah. Bismillah, bismillah. Kita akan memasuki materi nilai mutlak ya. Kita akan memasuki namanya persamaan nilai mutlak nih. Saya sudah menuliskan 3 buah contoh bentuk nilai mutlak ya. Nah, kita akan menyelesaikan ketiga contoh ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kita lihat di nomor 1 ya, tapi sebelum ke menyelesaikan, mengingatkan sekali lagi bahwa di nilai mutlak itu ada 2 metodenya ya. 2 metode. Yang pertama adalah metode konsep ya, yang dimana untuk nilai mutlak dari X itu ya, bahwa ada yang bernilai positif juga ada yang bernilai negatif, gitu ya. Kemudian yang kedua ada satu sifat nilai mutlak ya, yang dimana nilai mutlak itu tanda mutlaknya bisa hilang dengan cara seperti ini ya, hanya ada akarnya dan juga ada pangkatnya. 2 cara ini yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal nilai mutlak salah satunya. Nah, kita akan langsung ke penyelesaian ya. Kita akan menyelesaikan nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 itu adalah 2x ditambah 5 sama dengan 6. Nah, teman-teman sekalian, jika menemukan ada satu buah bentuk nilai mutlak, cukup menggunakan konsep saja, yang dimana ada positif dan juga negatif. Cukup seperti ini aja ya. Kita akan membagi 2 bagian, ini bagian positif, ini bagian negatif. Yang positif akan menjadi seperti ini, 2x tambah 5 sama dengan, ini layaknya perhitungan biasa, operasional biasa. Sedangkan yang negatif bentuknya akan jadi seperti ini, min 2x tambah 5 sama dengan 6. Lihat ya, kelihatan bedanya ya. Dari nilai mutlak ini terbagi menjadi 2. Yang positif berarti tinggal menuliskan ulang tanpa ada nilai mutlaknya. Nah, yang negatif kasih tanda negatif di depan ya, di depan 2x tambah 5-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal menurunkan saja. Kita cari 2x sama dengan 6 dikurangi 5, 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Itu X yang pertama. Nah, sebelah sini kalau saya biasanya memindahkan negatifnya dulu ya ke 6, jadi negatif 6 seperti ini. Jadi kita di sini mulai mengerjakan seperti biasa. Min 6 dikurangi 5, 2x sama dengan min 11 dan x sama dengan min 11/2. Nah, ada 2 buah jawaban, setengah dan juga min 11/2 adalah jawaban untuk nomor 1. Begitu ya. Nah, untuk nomor 2, nah, saya akan tuliskan terlebih dahulu 2x min 1 min 2 sama dengan 4. Ya, jangan terkecoh teman-teman sekalian, ini hanya pengembangan saja dari nomor 1 sebetulnya. Ya, kalau nomor 1 kita rasa mudah, nomor 2 ini kita rubah menjadi soalnya mirip dengan nomor 1. Yang dimana ruas sebelah kirinya bentuk nilai mutlak, ruas sebelah kanan adalah angkanya. Ini kan di sini ada angka, ada nilai mutlak, ada angka. Ya, kita hanya memindahkan min 2 dan 3-nya saja ke kanan. Ya, sehingga kalau dalam aljabar kita akan mendahulukan yang kurang, pengurangan atau penjumlahan terlebih dahulu ya. Yang akan kita pindahkan seperti ini ya, min 2-nya kita pindahkan jadi tambah 2. Ya, paham ya sampai situ ya? Berarti sama dengan 6. Sudah mulai mendekati. Ini sini kita pindahkan 3-nya. Jadi 2x min 1 sama dengan 6 bagi 3. 6 bagi 3. Ya. Jadi 2x dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, tuh kan? Lihat, hasil dari sini sudah sama dengan poin 1. Hanya tinggal sekarang kita tinggal hanya mengerjakan saja ya. 2x min 1 sama dengan 2, ada satu buah nilai mutlak. Kita bagi menjadi 2 bagian, positif dan juga negatif. Yang positifnya 2x dikurangi 1 sama dengan 2, yang negatifnya adalah min 2x min 1 sama dengan 2. Ya, seperti tadi hanya tinggal mengerjakan saja gitu ya. Ini 2x sama dengan, kita langsung saja 2 tambah 1, 3. X sama dengan 3/2. Nah, sebelah sini 2x min 1 sama dengan, kita pindahkan negatifnya terlebih dahulu, berarti 2x. Kita langsung kerjakan saja. Min 2 tambah 1 min 1 dan x sama dengan min 1/2. Nah, 2 jawaban ini, nomor 2, 3/2 dan juga min setengah adalah jawaban untuk nomor 2. Begitu ya. Nah, kita akan memasuki soal nomor 3. Oke, saya akan hapus terlebih dahulu.
kita akan memasuki soal nomor 3. Nomor 3 itu adalah nilai mutlak 2x minus 1 sama dengan x tambah 2. Nah, cukup unik ya. Nah, teman-teman, kalau mendapati ada dua buah nilai mutlak, dua buah ya. Kalau tadi kan satu buah, ini dua buah. Kita belum bisa menggunakan metode konsep ya. Ya, sebetulnya bisa, cuman kita akan menggunakan poin kedua untuk lebih mudah mengerjakannya. Ini saran aja ya, saran aja. Kita menggunakan sifat yang nomor 2 ini, metode nomor 2 ini untuk mengerjakan ini. Insya Allah lebih mudah. Kita lihat aja ya. Pertama-tama ini artinya itu adalah kita bagaimana menghilangkan tanda mutlak dengan cara akar dan kuadrat. Kita hilangkan nilai mutlaknya, berubah bentuk menjadi, nah, itu ya bahasanya, akar dan dikuadratkan. Nah, begitu. Ya. X tambah 2 dikuadratkan. Nah, dalam posisi ini kita bisa coret akar dengan akarnya sehingga tersisa 2x min 1 kuadrat dan x tambah 2 kuadrat. Nah, di sini kita lihat ya. Kira-kira kalau saya menuliskan 2x min 1 kuadrat dikurang x tambah 2 kuadrat sama dengan 0, ada yang tahu nggak kira-kira apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah memindahkan x plus 2 kuadrat ke sebelah kiri. Jadi tandanya negatif. Dibuat sama dengannya menjadi 0. 0 karena tadi udah dipindahin ke kiri jadinya 0. Ada alasannya. Ada alasannya kenapa saya memindahkan ke sebelah kiri. Karena ada satu konsep di matematika. Ya, ini konsep terkenalnya begitu ya. Nah, saya akan tuliskan terlebih dahulu. Konsep terkenalnya adalah ada di konsep matematika itu dua buah angka yang kalau dikuadratkan dan kedua angka itu dikurang. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, saya memposisikan ini nih. Ya. 2x min 1 kuadrat dikurangi x tambah 2 kuadrat. Sama nggak dengan ini? A kuadrat min kuadrat. Sama ya? Sama. Jadi saya akan memisahkan 2x min 1 itu adalah A-nya. Dan x plus 2 itu adalah B-nya. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Cukup jelas ya? Sehingga apa yang saya akan ambil? Saya akan ambil kesimpulannya. Itu yang ini. Bahwa setelah dari ini akan berubah menjadi dua buah faktor, yang dimana faktor pertama itu A tambah B, dan faktor keduanya adalah A kurang B. Nah, dengan singkatnya adalah kita tambahkan A tambah B untuk isi di faktor pertama. A tambah B. 2x ditambah x adalah 3x, min 1 tambah 2 adalah plus 1. Nah, dengan mudah seperti itu ya. Sekarang yang bagian kedua, ini dikurang A kurang B. 2x dikurangi x adalah x, min 1 kurang 2 adalah min 3. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ini kan udah jadi pemaktoran. Kita akan langsung turunkan. Saya lebih cenderung akan membagi kedua faktor itu dan menyamakan dengan 0 karena memang konsepnya begitu ya. 3x tambah 1 sama dengan 0, x kurangi 3 sama dengan 0. Kita hanya tinggal meneruskan ini. 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan min 1/3 untuk jawaban pertama. Untuk jawaban kedua, x sama dengan 3 ya. Ini x1-nya, ini x2-nya. Jadi min 1/3 dan 3 adalah jawaban untuk soal nomor 3. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nih, saya sengaja menuliskan dua buah soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Yang satu kurang dari, yang satu lagi lebih besar. Tandanya ke kiri dan juga tandanya ke kanan ya. Nah, untuk sebelum kita menyelesaikan, sedikit mengulas tentang konsep dasarnya. Jadi di pertidaksamaan nilai mutlak itu ada dua sifat ya. Jadi sifatnya seperti ini. Jika ada nilai mutlak dari x dan tandanya kurang dari sama dengan suatu nilai A, jadi nanti pengembangannya itu menjadi ya posisi x-nya di antara min A dan juga A. Oke, kita buat kotak dulu ya terlebih dahulu yang membedakan. Ulang ya, nilai mutlak dari x kurang dari sama dengan A itu akan menjadi x-nya di antara interval x-nya di antara min A dan A. Nah, ada satu lagi. Ketika nilai mutlak x-nya lebih besar sama dengan A, nah kebalikannya ya, maka bisa berubah posisi x-nya, interval x-nya itu adalah x menjadi kurang dari min A atau x lebih besar sama dengan A. Oke, ini adalah
konsep yang kedua. Hanya ini saja yang konsep yang kita pakai. Ya, kita lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Ini berarti ini dibacanya di antara X, di antara min A dan A. Kalau tandanya kurang dari, kalau tandanya lebih besar, yang satu X-nya intervalnya ke kiri, dan yang satu lagi intervalnya ke kanan. Satu ke kiri, satu ke kanan. Di tengah-tengahnya ada atau pilihan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap penyelesaian. 2X min 1, nomor 1 kurang dari 4. Nah, masuk yang mana? Masuk yang ini ya. Oke, masuk yang sifat yang pertama, kurang dari sama dengan. Ya kita ikutin aja. Kalau tandanya udah sama nih, nilai mutlak dari X kurang dari sama dengan A, kita rubah ke dalam bentuk ini. Ya, lihat baik-baik ya. Yang di dalam nilai mutlak ada X, simpan X-nya di tengah. Berarti 2X min 1 itu kita simpan di tengah dan berada di antara min A dan A. A-nya 4. Berarti di sebelah kirinya adalah min 4, sebelah kanannya adalah 4. Kemudian setelah ini gitu ya. Kita sebetulnya pernah belajar aljabar ya, kita akan mencari X-nya. X-nya agak tersisa di tengah-tengah, hanya X saja, berarti min 1 dan 2 ini harus kita pindah. Nah, masalahnya ada 2 nih, tandanya ada 2 nih. Jadi kalau kita pindahin yang penjumlahan dan pengurangan dulu ya, jangan dulu yang perkalian. Penjumlahannya adalah min 1. Min 1 ini kita pindahkan dulu. Pindahnya kemana? Pindahnya adalah kedua-duanya, ke kiri iya, ke kanan iya. Kalau negatif 1, kita pindah jadi positif 1 ya. Jadi nanti tulisnya seperti ini, min 4 tambah 1, ya, karena udah dipindahkan, sini juga 4 tambah 1. Kedua ruasnya sama, ditambah 1, ya, tambah 1, tambah 1. Sehingga ini hasil akhirnya min 3, 2X, dan 5. Terakhir supaya X tersisa X saja, 2 ini harus dipindah juga dong. Pindahnya kemana? Betul, kiri dan kanan juga. Ke kiri kita pindahkan, ke kanan juga kita pindahkan. Pindahnya berarti jadi bagi ya. Nah, jadi min 3/2, yang ini 5/2. Ketika pindah harus adil, ke kiri iya, ke kanan iya, posisinya seperti ini. Nah, inilah hasil penyelesaian untuk nomor 1. Hanya seperti itu saja teman-teman sekalian ya. Ya, insya Allah mudah. Alhamdulillah kita mulai masuk. Kita akan coba mengerjakan nomor 2. 3X min 2 lebih besar sama dengan 5. Sekali lagi kita posisi seperti ini samakan dengan konsepnya saja. Kita lihat konsepnya sama dengan ini. Nilai mutlak X. X-nya posisinya sebelah kiri. Berarti kalau soalnya seperti ini, kita simpan soal atau angka bilangan yang ada dalam nilai mutlak di sebelah kiri. Kemudian tandanya kurang dari, dan nilainya min A. A-nya 5, berarti min 5. Ada kata ataunya. Kemudian ditulis lagi nilai X-nya, 3X min 2. Tandanya lebih besar dan 5-nya. A-nya positif 5. Nah, kita hanya tinggal mengoperasionalkan saja. 3X kurang dari, kita pindahkan min 2 ke sini jadi plus ya. Min 5 tambah 2 adalah min 3, atau 3X. Ini juga tambah 2 jadi 7. 5 tambah 2, 7. Terakhir, X kurang dari min 3, kita pisah. Min 3/3 gitu kan. Ya. Atau X 7/3. Ah, ini bisa kita sederhanakan untuk yang terakhir kalinya. Min 3 bagi 3 adalah min 1. Kemudian 7/3 kita tetap saja 7/3 ya. Ya, inilah sudah posisi finalnya untuk soal nomor 2. X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 7/3. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan selanjutnya membahas soal tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ini 3 variabel ya. Jangan melihat satu persamaannya terdiri dari 3. Tapi secara keseluruhan berbentuk sistem ya. Dan ada tandanya kurung kurawal. Dimana kalau di dalamnya ada 3 variabel itu disebut dengan SPLTV juga. X, Y, dan Z. Ini adalah SPLTV ya. Seperti yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, cara menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi, eliminasi, dan juga gabungan. Nah, untuk soal ini teman-teman sekalian ya. Nah, sebetulnya kita gunakan konsep SPLTV pada umumnya ya. Kita pertama-tama buat indeks dulu. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Nah, masih ingat kan caranya? Kita hanya perlu
mengeliminasi. Jadi konsepnya SPLTP kan pokoknya yang pertama kali terpikir adalah dari 3 variabel sederhanakan menjadi 2 variabel alias SPLDV. SPLDV turunkan, downgrade menjadi SPLDV. Itu adalah konsepannya. Kalau udah SPLDV kan kalian juga udah pernah belajar di SMP bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jadi pilih aja 1, 2 atau 3 2 persamaan yang akan kita sederhanakan. Nah, kita akan coba ini nih. Saya akan memberikan saran 1 dan 3 nih karena kita melihat ada 1 per X dan 1 per X-nya sama ya. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan 3. 1 dan 3 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 2 dan 1 per X dikurang 1 per Z sama dengan 2. Oke, karena sudah sama nih 1 per X dan 1 per X yang kita bisa langsung dikurang. Eliminasikan supaya hilang ya. 1 per X kurang 1 per X kan hilang, habis. Nah, sekarang tinggal sisanya. 1 per Y dikurangi min 1 per Z. Ya, otomatis tidak bisa ya. Tidak bisa karena beda variabelnya. 1 per Y dikurangi min, berarti jadi tambah 1 per Z. Sama dengan 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, sudah sampai sini aja. Jadi dari 2 persamaan ini dieliminasi dan membentuk 2 variabel yang baru yaitu Y dan Z saja. Dan ini kita kasih indeks adalah persamaan keempat. Nah, sudah ada 4 persamaan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4 ini ada yang sama nggak? Ya, variabelnya yang kita bisa. Kan ini udah 2 variabel nih. Ternyata di persamaan 2 YZ juga. Ya, 4 dan 2 memiliki karakteristik yang sama yaitu variabelnya YZ, 2 variabel. Sehingga kita bisa simpulkan dari 3 dan 4 dari 2 dan 4 itu adalah SPLDV. Ya, udah deh tujuan kita yang SPLDV menjadi SPLDV sudah tercapai sebetulnya. Ya, tinggal kita coba ya. 2 dan 4 kita tuliskan terlebih dahulu. 2 per Y dikurangi 1 per Z sama dengan min 3. 4-nya adalah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 0. Nah, kita lihat komponennya sepertinya 1 per Z, 1 per Z ini udah sama nih. Kita bisa langsung, gimana cara menghilangkannya? Ditambah, dikurang? Tambah ya? Ditambah. Jadi, 2 per Y ditambah 1 per Y adalah 3 per Y. Min 1 per Z tambah 1 per Z, habis. Min 3 tambah 0 adalah min 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan pindahkan ke atas, ke sini ya. Kita dapat posisi akhirnya 3 per Y sama dengan min 3. Nah, di sini saya akan memberikan satu ilmu yang namanya bukan kali silang, tapi tuker silang. Yang menyilang bisa dituker. Jadi, Y dengan min 3 bisa kita tuker. Jadinya 3 per min 3 sama dengan Y. Nah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. 3 dibagi min 3 adalah min 1, sehingga Y-nya ketemu, yaitu min 1. Seperti layaknya SPLDV seperti biasanya, di dua persamaan yang di SPLDV kan, ya, yang dieliminasikan, ya kita tinggal cari komponen yang ada di SPLDV itu. Y-nya udah ketemu, berarti tinggal Z-nya. Sehingga pada tahap ini, Y sama dengan min 1, kita substitusikan aja ke salah satu persamaannya. Saya akan pilih yang bawah nih. Yang mudah nih ya. 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 0. 1 per Y, Y-nya adalah min 1. 1 dibagi min 1 adalah min 1. Tambah 1 per Z sama dengan 0. Sehingga 1 per Z sama dengan, pindahkan ke sana jadi 1. Seperti biasa, kita tukar silang. Jadi 1 per 1 adalah Z. Sehingga Z-nya adalah 1, 2. Sudah ketemu. Y-nya sudah ketemu, Z-nya ketemu. Tinggal yang terakhir adalah nyari X-nya. X ada posisi di mana? Kita tinggal pilih aja di soal ya, ada X-nya. Kita kayaknya persamaan 1 lebih memungkinkan tuh ya. Kita gunakan, kita cari X dengan Y. Hanya butuh Y saja. Sehingga Y yang sama dengan 1 kita substitusikan aja ke 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 2. Jadi di sini 1 per X ditambah 1 per Y. Y-nya min 1, jadi min 1 sama dengan 2. Kemudian saya coba pindahkan ke sini dulu ya. Ya, biar lebih leluasa. 1 per X dikurangi 1 sama dengan 2. 1 per X sama dengan, kita pindahkan menjadi 3. 2 tambah 1. Nah, biasa tukar silang ya. 1 per 3 sama dengan X. Sudah ya. Jadi ketemu X-nya adalah 1 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya
X, Y, Z, X-nya 1/3, Y-nya -1, Z-nya adalah 1. Ya, begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyelesaikan nih ya, ada satu buah soal yang berkaitan dengan SPT LDV. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Biasanya soalnya ya bentuk seperti ini ya. Diberikan sebuah grafik, terlihat ada dua buah garis, 2 atau 3 biasanya begitu ya. Kemudian ada Romawi 1, 2, 3 dan 4. Nah, ya. Dalam soal ini biasanya ditanyakannya adalah daerah mana. Apakah daerah 1, 2, 3, atau 4 yang memenuhi pertidaksamaan di atas. Pertidaksamaannya sudah dituliskan sebetulnya di sini ya. X tambah Y lebih besar sama dengan 1, X tambah 4Y kurang dari sama dengan 4, dan Y lebih besar sama dengan 0. Hanya saja, nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mengidentifikasi. Ini ada garis K, ini garis L. Nah, K dan L itu yang mana? Ya, K, apakah K itu yang X tambah Y lebih besar sama dengan 1, atau yang X tambah 4Y lebih kurang dari sama dengan 4. Nah, itu yang harus kita pahami, kita harus ketahui terlebih dahulu. Sisanya lebih mudah. Ya, cara mudah yang untuk menentukan itu adalah, ini saya sedikit mengulas tentang satu konsep ya, di mana nih ada buah konsep, ada sebuah garis, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ada dua buah titik potong ya. Titik potong sumbu X-nya adalah disebut dengan A, 0, dan titik potong sumbu Y-nya adalah 0, B. Begitu. Berarti di sini adalah B, di sini adalah A. Nah, kalau cara cepat untuk membuat persamaan garis dari sebuah grafik ini adalah dengan begini. Lihat posisi A-nya pada sumbu X, posisi A, titik A berada pada sumbu X, dan titik B berada pada sumbu Y. Cara mudahnya adalah tinggal begini, kita silang aja. Harusnya A dengan X dan B dengan Y, B pada posisi Y, A pada posisi X, kita tukar menjadi B-nya berada di posisi X dan A-nya berada pada posisi Y. Dan hasilnya itu hasil kali saja, B kali A. Ini cara cepatnya. Ya. A-nya di X, B-nya di Y. Untuk menentukan persamaan garis dirubah aja. Jadi BX, AY. Kan harusnya AX kan? A dengan X, AX. Di sini BX. Ditukar. Ya, ditukar seperti ini. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, sehingga ketika melihat di sini nih, garis K nih, garis K 1, 1. Ya. Jadi seharusnya kalau mengikuti rumus yang ini 1, B-nya 1, A-nya 1. Berarti untuk masukin ke BX-nya, BX tambah AY sama dengan BA, B-nya 1, 1X. A-nya juga 1, 1Y. 1 kali 1 adalah 1. Oh, ternyata tuh udah kelihatan ya, berarti garis K adalah X tambah Y sama dengan 1. Udah ketahuan, berarti ini adalah garis K. Gitu ya. Kita coba ulangi lagi ya. Untuk BX ditambah AY sama dengan BA. Untuk garis yang L coba. Di sini ada 1, B-nya 1, A-nya 4. B-nya 1, A-nya 4. 1X, A-nya 4, 4Y. 1 kali 4, 4. Tuh, ternyata kan ya, X tambah 4Y kurang dari sama dengan 4 nih, X tambah Y. X tambah 4-nya sama dengan 4. Ternyata tuh yang L udah langsung kita ketahui bahwa ini adalah garis L. Nah, sekarang adalah tahap akhirnya. Kita pakai kaidah ini ya. Kalau menemukan tanda kurang dari sama dengan, itu pasti arsirnya ke kiri. Kan kalau nanti ketemu dengan tandanya lebih besar atau lebih besar ada sama dengannya, arsirnya ke kanan. Nah, udah gitu aja kok. Itu aja bekalnya, itu saja. Sehingga, nah, itu tinggal lihat saja. Ya, kita akan lihat garis K. Kita akan lihat garis K. Ya, kita akan lihat garis K. Garis K ini adalah X tambah Y lebih besar sama dengan 1. Tandanya lebih besar. Garisnya garis K. Kira-kira arsirnya kemana? Kemana arsirnya? Arsirnya ke kanan. Ini garisnya kanan mana? Ke sini ya. Kanan atas. Kanan atas. Oh, berarti ini garis K, arsirnya ke sini. Kalau saya
tuliskan kembali ini garis K, arsirnya ke atas. Nih arsirannya seperti ini. K ke atas. Bisa kita lihat ya, daerah mana yang dapat arsiran untuk K? Itu 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Nah, daerah-daerah yang kena arsir di garis K adalah 2, 3, dan 4. Nah, sekarang garis yang L. Garis yang L, ya. L tandanya kurang dari. Oke, ini garisnya tandanya kurang dari. Kurang dari itu adalah ke kiri. Ini ke kiri, ya. Kalau ini garis L, berarti ke kiri itu ke sini. Walaupun ke bawah ya, kiri bawah namanya. Tetap ke kiri juga. Arsirnya ke kiri. Oh, garis L arsirnya ke kiri. Udah kelihatan tuh mana yang kena arsir ya. Yang kena arsir adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke, terakhir. Nah, ada satu lagi nih, ini tambahan nih. Ini adalah garis Y lebih besar sama dengan 0. Coba, kalau Y lebih besar dari 0 itu ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, lebih besar dari sama dengan 0 kan 1, 2 berarti Y positif. Semua daerah Y positif ke atas. Berarti mulai dari sumbu X ini, arsirnya ke atas gitu ya. Karena sumbu Y berada di atas dan arsirnya ke atas semua. Daerah mana yang ketemu? Ini adalah sumbu Y ya. Daerah mana saja yang dapat arsiran untuk ke arah sumbu Y positif? Kita lihat. Ada 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ya, 4 nggak kena ya. Karena dari mulai Y positif ke atas. Ke bawah kan 4 negatif. Ya, sehingga kesimpulan akhirnya dari K, L, dan sumbu Y yang dimaksud ya, yang dapat kena arsirannya paling banyak itulah yang menjadi daerahnya. Kita lihat di sini ada graf 2, daerah kedua, dan daerah kedua. 3 jawaban, 3 daerah yang kena arsiran untuk SPT LDV di atas adalah daerah penyelesaian nomor 2. Sehingga nomor 2 ini adalah himpunan penyelesaiannya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan menyelesaikan ya, 1. Kita akan mencari akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Tapi di soal ini angka nilai A-nya itu lebih dari 1 ya. Nah, kan setiap persamaan kuadrat itu pasti ada 2 jawaban ya. Nah, dari jawaban pertama disebut X1, jawaban kedua disebut dengan X2. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja ke dalam permintaan dari soal ini. Ya, tetapi memang ada sedikit berbeda ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nambah wawasan. Nah, untuk menyelesaikan ini sebetulnya pada prinsipnya sama dengan persamaan kuadrat biasa yang di sininya adalah 1, ya X kuadrat tambah 5X tambah 6 dan sebagainya. Ini juga sama sebetulnya. Tahap pertama kita akan membuat 2 buah kurung seperti ini. Nah, lihat angka depannya 4X kuadrat ya. Jadi ngikutin depannya aja. Jadi di 2 buah kurung ini cantum aja 4X dengan 4X. Sebagai penyeimbangnya, ya simpan angka 4 di bawahnya sebagai pembagi. Nah, barulah kita mulai mencari faktorisasinya ya. Kita akan cari angka di sini dan juga di sini dengan cara gitu ya. Nah, kita akan mencari 2 buah angka yang kalau dikali itu hasilnya adalah 6 dikali 4 ya, alias 24. Begitu ya. Ini sekali lagi kalau di sini ada angkanya lebih dari 1, hasil kalinya harus adalah paling belakang dikali dengan yang paling depan. A dikali C. Kemudian yang ditambah, kalau yang tambah tetap ya, hasilnya adalah 11 alias yang di tengah nilai B-nya ya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cari berapa kali berapa yang hasilnya 24 ya. Saya akan asumsikan 8 dengan 3 dulu. 8 kali 3 adalah 24. Sehingga apakah 8 ditambah 3 adalah 11? Ya, tepat sekali. Jadi 8 dan 3 adalah angka yang harus kita cantumkan di sini, plus 8 dan juga plus 3. Nah, setelah seperti ini kita bisa melihat 2 faktor ini ya, 2 kurung ini, adakah faktor yang bisa dibagi 4? Nah, kalau ada, kita bagikan. Kita lihat di sini ya, 4X dibagi 4 itu bisa. 4X bagi 4 adalah X, 8 bagi 4 adalah 2. Nah, jadi inilah faktor aslinya ya. X tambah 2 dikali 4X tambah 3 atau dibalik itu sama saja.
Nah, setelah ini baru ini untuk menghindari kesalahan, kan kita pada intinya mencari faktor salah satu faktor ini biar apa? Biar nilainya adalah nol. Cukup supaya tidak salah, kita bagi saja kedua faktor ini dan kita buat jadi sama dengan nol. Begitu juga dengan 4x-nya kita buat sama dengan nol, ya. Sehingga x sama dengan kita pindahkan menjadi min 2 dan ini juga 4x sama dengan min 3 dan X sama dengan min 3 per 4. Ya, inilah yang dimaksud dengan X1 dan juga X2. Seperti itu ya. Nah, udah ketemu nih X1 dan X2. Barulah kita masuk ke dalam pertanyaannya. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita hanya tinggal memasukkan angkanya 1 per min 2 ditambah 1 per min 3 per 4. Nah, mudah-mudahan masih ingat nih caranya nih. Ya, kalau dari saya caranya adalah di sini min setengah tambah dengan kurang, jadi kurang ya. Nah, 1 dibagi 3 per 4 kita balikkan menjadi 4 per 3. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari nih persamaannya. Kalau saya begini caranya, 2 kali 3, 6. 1 kali 3, min 1 kali 3, min 3. 2 dikali min 4, min 8. Oke, jadi yang bawahnya kalikan. Kemudian dikali silang, min 1 kali 3, min 3, 2 kali min 4, min 8. Jadi hasil akhirnya adalah min 11 per 6. Nah, hasil dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 adalah min 11 per 6. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masih di materi fungsi kuadrat, tetapi kita akan menentukan titik potong ya, titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya fungsi kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 ya. Oke. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Untuk titik potong sumbu X, nah, ya ada karakteristiknya ada ya. Setiap sumbu X itu pasti Y-nya bernilai 0. Nah, kita manfaatkan informasi ini, kita substitusikan ke fungsinya ya. Fungsinya f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Seperti kita tahu f(x) itu sama dengan y ya. Jadi f(x) adalah 0, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Nah, ini kan udah posisinya posisi persamaan kuadrat gitu ya. Oke. Jadi 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan saja seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini karena ini 2x, kita tuliskan 2x. Di sini 2x, kemudian dibagi 2. Kita cari angka-angka yang kalau dikali hasilnya adalah 6 kali 2, 12. Dan kalau dijumlah itu hasilnya adalah 7. Oke, berapa ya? Kayaknya sih 4 kali 3 ya. 4 kali 3 12 dan 4 tambah 3 adalah 7. Sehingga 4 dan 3 kita tuliskan di sini. 4 dan juga 3. Nah, faktor yang bisa dibagi 2 adalah yang sebelah kiri ya. Jadi 2x dibagi 2 adalah x, 4 dibagi 2 adalah 2. Ini tetap 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita cari x1 dan x2-nya nih. X1 dan X2-nya kita cari dari sini. X2 sama dengan 0, kita bagi 2 ya faktornya. 2x tambah 3 sama dengan 0. Ini X sama dengan min 2. Ini 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Nah, sehingga titik potong pada sumbu X ya ada 2 buah X nih. Jadi kan berubah titik ya. X-nya adalah min 2, Y-nya adalah yang ini, yang 0. Jadi min 2,0. Untuk yang ini adalah min 3 per 2,0. Nah, inilah titik potong sumbu X. Ya, ada 2 buah titik, min 2,0 dan min 3 per 2,0. Selanjutnya, ini adalah titik potong tipe sumbu Y. Ya, ada juga karakteristiknya yaitu titik potong sumbu Y itu pasti nilai X-nya adalah 0. Manfaatkan informasi ini, kita substitusikan ya seperti atas ke dalam fungsi f(x).
sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Karena x-nya yang 0 nih, ini akan lebih memudahkan kita ya. Jadi y sama dengan ini 2x, x-nya 0, 2 kali 0, 0 ya, 7 kali 0, 0 dan tambah 6. Sehingga jawabannya adalah 6. Karena sekali lagi titik potong itu berupa titik, kita tuliskan aja x-nya 0 dan y-nya adalah 6. Nah, ya, begitu ya. Begitu, jadi ada 2 buah titik potong. Titik potong sumbu x-nya adalah min 2,0 dan min 3 per 2,0. Titik potong pada sumbu y-nya adalah 1 titik, yaitu 0,6. Ada 3 jawaban, min 2,0, min 3 per 2,0, dan 0,6. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan persiapan latihan PAS. Ini materinya tentang fungsi kuadrat ya, teman-teman sekalian. Pada soal ini diberikan satu grafik ya, kemudian kita diminta untuk menyusun fungsinya. Jadi diberikan grafik, keterangan-keterangannya, baru kita diminta menyusun fungsi grafik. Ya, nah seperti itu ya tujuannya ya. Nah, untuk menyelesaikan itu, tahap pertama adalah kita analisis dulu. Apa yang diketahui dari grafik ini? Ya, kita lihat ada di sumbu X ada 2 buah titik, yaitu min 3 dan 3. Ya, min 3 dan 3 itu disebut dengan titik potong atau tipot. Titik potong pada sumbu X ada 2 titik, yaitu min 3,0 dan 3,0. Nah, itu yang pertama ya, tentang X. Di sumbu X, di sumbu Y kita ketemu dengan titik potong sumbu Y. Nah, ada 1 titik ya, yaitu 0,9. Ya, tepat sekali. Keterangannya hanya cukup ini saja ya. Kemudian, nah kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu cukup mudah, hanya menggunakan 1 rumus, yang dimana ini memang rumus untuk menyusun fungsi kuadrat ya. Yang dimana karakteristiknya adalah ada X1 dan juga X2. X1, X2 ini adalah titik potong sumbu X. Nah, kita akan coba analis bareng-bareng. Dari rumus di sini, kita akan coba mencari salah satu komponen-komponen ya. Ini ada X1 dan juga X2. X1 dan X2 itu ngambil dari sumbu X-nya. Nah, jadi ini ya, min 3 itu adalah X1-nya, 3 itu adalah X2-nya. Ya, jadi udah tahu nih angkanya. Ya. Nah, sekarang ada X, nah X dan X ini adalah sama ya. Dan juga Fx. X dan Fx itu ya diambil dari titik potong sumbu Y atau titik potong lainnya, titik lainnya. Ya, yang 0 ini adalah X-nya, 9 adalah Y-nya. Ya, Y-nya masuk kemana nanti? Nanti Y itu masuknya dalam ke Fx. Fx itu disebut juga dengan Y. Sehingga sebetulnya sudah komplit semuanya ya, tinggal A. Nah, A ini ada angka yang akan kita cari nantinya. Kita langsung saja, Fx-nya adalah Y adalah angkanya adalah 9. Kemudian A yang akan nanti kita cari, X-nya adalah 0. Kemudian dikurangi X1, X1-nya min 3, dikurang min 3, otomatis jadi tambah ya. Kemudian X-nya 0 juga, dikurangi X2, X2-nya adalah 3. Nah, seperti ini cara memasukkan angka-angkanya. Ya, hanya tinggal masukkan dari yang diketahui saja. Kemudian di sini tinggal operasional biasa. 0 tambah 3 adalah 3. 0 kurangi 3 adalah min 3. Kita lihat. 3 kali min 3 adalah min 9. Min 9 kali A adalah min 9A. Sehingga kan kita tujuannya mencari A ya. Jadi 9. Min 9 kita pindahkan menjadi 9 dibagi min 9 adalah min 1. Dan min 1 adalah nilai dari A-nya. Nah, tahap selanjutnya adalah mencari nilai A dari rumus tersebut. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap akhir. Saya akan tuliskan terlebih dahulu rumus yang sama ya, sengaja biar tidak salah masukan. Tapi pada kesempatan ini, di tahap akhir ini ya, nilai dari X dan juga Fx alias Y itu tidak dimasukkan lagi angkanya. Nah, tetapi yang lainnya masih dimasukkan angkanya. Ya, langsung aja A-nya adalah min 1, kita tulis min 1 di sini. Min X1, min X1-nya adalah min 3, jadi plus 3. Kemudian dikurangi X2, X2-nya adalah 3. Nah, jadi hanya seperti ini saja. Kemudian di sini tinggal operasional biasa. Saya akan mengalihkan kurung dengan kurung dulu. Ya,
X dikali X adalah X kuadrat, X dikali min 3 adalah min 3X, plus 3 dikali X adalah plus 3X, dan plus 3 kali min 3 adalah min 9. Kita tahu dengan kali pelangi atau kali silang ya, itu bahasanya masing-masing, dipersilakan ya. Kemudian tahap selanjutnya masih operasional. Saya lihat di sini di dalam kurungnya adalah min 3X tambah 3X, ini bisa dioperasionalkan. Hasilnya adalah 0, habis ya. Nah, sisanya adalah seperti ini. X kuadrat dikurangi 9. Dan inilah tahap akhir kita. Tinggal mengalihkan min 1 dengan X kuadrat min 9. Min 1 dikali X kuadrat min X kuadrat, dan min 1 kali min 9 adalah plus 9. Nah, teman-teman sekalian, ini hasil ini adalah fungsi yang dimaksud. Jadi grafik ini fungsinya adalah fx sama dengan min x kuadrat tambah 9. Terima kasih.